Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayol ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana al-Makki قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن عائشة بنت سعد أن أباها قال اشتكيت بمكة شكوى شديدة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة أفأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث قال لا فقال أوصي النصف وأترك لها النصف قال لا قال فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين قال الثلث والثلث كثير ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطني ثم قال اللهم اشفي سعدا وأتم له هجرته فما زلت أجد برد يده على كبدي فيما يقال إلي حتى الساعة. Telah menceritakan kepada kami Al-Makki, ia berkata telah menceritakan kepada kami Al-Ju'aid bin Abdurrahman dari Aisyah putri Sa'ad bahwasanya ayahnya berkata, aku mengalami sakit parah di Mekah. Aku mengalami sakit keras di Mekah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menjengukku, maka aku pun berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku meninggalkan harta dan tidak ada yang mewarisiku kecuali putriku saja, satu putriku saja. Apakah aku boleh mewasiatkan 2/3 hartaku dan memberikan 1/3-nya kepada putriku? Beliau menjawab, tidak boleh. Sa'ad kembali bertanya, apakah aku wasiatkan setengah hartaku dan aku berikan kepada putriku setengahnya? Beliau menjawab, tidak boleh. Sa'ad kembali bertanya, apakah aku wasiatkan 1/3 hartaku dan aku berikan 2/3-nya kepada putriku? Beliau menjawab, ya 1/3, dan 1/3 pun sudah banyak. Kemudian beliau meletakkan tangannya di keningku, lalu mengusap wajahku dan perutku. Kemudian beliau pun berdoa, ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad dan sempurnakanlah hijrahnya. Sa'ad berkata, aku pun terus senantiasa merasakan dinginnya tangan beliau di hatiku sampai hari ini. Aku terus membayangkan, merasakan dinginnya tangan beliau di hatiku hingga hari ini. Nah, ini hadisnya ya ikhwah dari Aisyah putri Sa'ad. Sa'ad di sini yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi. Jadi di sini Aisyah putri Sa'ad mengabarkan bahwasanya ayahnya suatu hari berkata, Sa'ad itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita, dan ini didengar oleh ayahnya, aku pernah sakit keras di Mekah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menjengukku. Jadi waktu itu haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pulang ke Mekah. Sa'ad bin Abi Waqqas ternyata sakit di Mekah. Mau pulang ke Madinah ternyata sakit keras di Mekah. Maka Nabi pun menjenguk Sa'ad. Lalu Sa'ad berkata, ketika tahu Nabi datang ke hadapannya, Sa'ad pun bertanya kepada Rasulullah, kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku meninggalkan banyak harta dan tidak ada ahli warisku kecuali satu putriku saja. Artinya harta dia banyak, yang mewarisi cuma satu orang saja, perempuan pula.
apakah aku boleh mewasiatkan 2/3 hartaku? Karena ahli warisnya cuma satu, ya udah 2/3 hartaku diberikan kepada mungkin fakir miskin, orang terlantar, baru 1/3-nya untuk putriku. 1/3 untuk ahli waris, 2/3 diwasiatkan diberikan kepada orang di luar. Apakah itu boleh? Beliau menjawab tidak boleh. Lalu Sa'ad kembali bertanya, bagaimana kalau aku wasiatkan setengah hartaku diberikan kepada orang di luar, kepada fakir miskin, orang terlantar, lalu setengahnya diberikan kepada putriku, dibagi 2, setengah untuk di luar, setengah untuk putrinya. Karena saat ini merasa ajalnya sudah dekat. Maka di sini Nabi pun menjawab, lah, tidak boleh, setengah-setengah boleh. Lalu Sa'ad kembali bertanya, bagaimana kalau aku wasiatkan 1/3 hartaku dan aku berikan kepada putriku 2/3-nya? Karena hartanya banyak, 1/3 untuk mungkin orang miskin, orang fakir, 2/3-nya untuk putrinya. Maka Nabi pun menjawab 1/3. Ya, artinya 1/3 boleh, dan itu saja sudah besar jumlahnya. Artinya lebih baik lebih kurang dari 1/3. Kan 1/3 juga sudah begitu banyak. Kalau seorang punya harta banyak, 1/3-nya untuk orang luar itu diperbolehkan, tapi itu saja sudah banyak. Artinya lebih baik lebih kurang atau kurang dari 1/3 itu lebih baik. Nah, setelah Nabi mengizinkan Sa'ad mewasiatkan 1/3 hartanya dengan menyatakan 1/3 boleh, bahkan itu pun sudah banyak, beliau pun meletakkan tangannya di kening Sa'ad dan juga mengusapkan tangan beliau ke wajahnya dan perutnya. Lalu beliau pun berdoa, Allahumma shfi Sa'dan wa atimma lahu hijratah. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad dan sempurnakanlah hijrahnya. Maksudnya saat ini kan sudah hijrah ke Madinah. Nah, sekarang dia lagi di Mekah lalu sakit keras. Jadi Nabi ingin Sa'ad jangan meninggal di Mekah, meninggalnya di Madinah. Jangan meninggal di tempat yang pernah dia tinggalkan. Karena orang yang hijrah meninggalkan dari suatu tempat ke tempat lain tidak boleh balik lagi ke tempat yang dulu pernah dia tempati. Kalau sekedar berkunjung boleh, tapi kalau tinggal di situ lagi nggak boleh. Makanya Nabi berdoa, ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad dan sempurnakanlah hijrahnya. Artinya sembuhkanlah dia supaya dia bisa balik lagi ke Madinah sehingga hijrahnya sempurna. Nah, ini maksudnya. Jangan sampai dia malah tinggal di Mekah lalu meninggal di Mekah gitu. Nah, setelah Nabi mendoakan demikian, Sa'ad bercerita, aku selalu terbayangkan pada diriku, aku selalu merasakan dinginnya tangan beliau pada hatiku hingga hari ini. Artinya dia masih terngiang-ngiang dinginnya tangan beliau ketika menempel badannya itu, seakan-akan terasa sampai sekarang dinginnya tangan beliau. Dan ini memang salah satu sifat fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Nabi itu tangannya lembut dan serasa seperti es dingin. Nah, ini ciri-ciri Nabi kita, nggak hangat tapi dingin. Nah, ini tentu saja ini kekhususan yang ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini makna hadisnya. Nah, insya Allah jelas. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, dianjurkan menjenguk orang sakit. Ya, dianjurkan menjenguk orang sakit. Seperti yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini beliau menjenguk sahabatnya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu kedua, orang yang memiliki harta banyak, orang yang akan meninggal dan memiliki harta banyak tidak boleh menyedekahkan hartanya lebih dari 1/3. Ya, kenapa demikian? Karena hartanya ini terkait dengan ahli waris. Jadi bolehnya 1/3. Lebih kurang dari 1/3 itu lebih baik. Jangan lebih dari 1/3. Contohnya, kalau seorang meninggal dalam keadaan punya harta aset 300 juta, ahli warisnya 1, anggap gitu, atau anak laki-laki misalkan, maka
yang apa? Yang boleh dia sedekahkan hanya 100 juta, nggak boleh lebih 100 juta. Kurang dari 100 juta itu lebih baik. Misalkan 50 juta untuk disumbangkan boleh. Tapi kalau dia sedekahkan 150 juta, 200 juta, ini nggak boleh. Itu perbuatan yang terlarang dalam Islam. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, dianjurkan mendoakan orang yang sakit ketika kita berkunjung padanya. Istilahnya meruqyah. Seperti yang Nabi lakukan, beliau mengusap jidatnya Sa'ad, perut, lalu setelah didoakan, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Nah ini Bapak ya. Dan ini ada pengaruhnya. Dengan menyentuh saja, orang sakit kalau disentuh ada rasa bahagia kan, apalagi didoakan. Lalu faedah berikutnya, anjuran untuk berbuat baik kepada orang yang dekat dengan kita, melebihi kebaikan kita kepada selainnya. Artinya kita dianjurkan berbuat baik kepada orang yang terdekat dengan kita lebih banyak, lebih besar daripada orang selainnya. Ya contohnya tadi, Nabi hanya mengizinkan bersedekah, mewasiatkan harta, saat diizinkan mewasiatkan harta cuma 1/3, 2/3-nya untuk putrinya. Artinya apa? Kita diperintahkan berbuat baik kepada orang lebih terdekat dulu, orang terdekat dulu, sebelum yang jauh. Jangan sampai orang yang jauh dikasihi, disayangi, banyak istilahnya dikasih pemberian, orang terdekat malah terlantar. Justru berbuat baik kepada orang terdekat pahalanya lebih besar daripada orang jauh. Nah itu Bapak ya. Nah itulah beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Karena masih banyak faedahnya Bapak ya. Cuma karena waktu terbatas, cukup demikian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.